Mana mungkin kita bisa menyembah kepada hidup yang kekal. Sementara hidup kita sendiri hidup yang fana. Lah bagaimana kita bisa menemukan hidup yang kekal itu? Sementara manusianya tidak kekal, fana, rusak, tidak bakal hidup terus. Setiap manusia demikian. Kepada Tuhan saja kita bingung di mana Tuhan. Kepada Tuhan saja kita bingung dengan sifat-sifat Tuhan. Kepada Tuhan saja kita bingung dengan kekuasaan-kekuasaan Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mentauhidkan Tuhan dengan diri kita ini? Semuanya hanyalah angan-angan manusianya. Selama ini kan demikian. Karena sangat sulitnya untuk menemukan Tuhan, diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking sulitnya untuk mencari siapa Allah itu. Siapa Tuhannya manusia itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hidup. Kira-kira apakah lebih wujud hidupnya manusia kita yang selama ini aku akui sebagai hidup manusia kita dengan hidupnya Allah? Manakah yang lebih wujud antara hidup manusia dengan hidupnya Allah? Bila kita menyatakan di dalam hati kita, mestinya hidupnya Allah lebih wujud. Mestinya hidupnya Allah lebih besar. Mestinya hidupnya Allah lebih nyata daripada hidupnya manusianya. Lalu mana mungkin manusia bisa mentauhidkan Allah sementara hidup manusianya dirasa selama ini lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada hidupnya Allah selama ini. Kenapa? Karena Allah selama ini tak ada buat kita. Karena Allah selama ini tak nyata buat kita. Akan tetapi kita selama ini mencari dan mencari di mana Allah itu. Jadi untuk mentauhidkan Allah adalah ketika diri kita sudah tidak mentauhidkan hawa nafsu kita lagi. Kapan datangnya untuk bisa mengesahkan Allah? Ketika kita sudah tidak mengesahkan diri kita sendiri di hati kita. Ketika kita sudah tidak mengesahkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Ketika kita sudah tidak lagi mengesahkan iblis dan setan di dalam hati kita. Lalu bagaimana caranya? Secara logikanya demikian.
apakah mungkin wujudnya diri ini, wujudnya seluruh makhluk yang kita pandangi, ini lebih wujud daripada Tuhan yang menciptakannya? Loh, kalau Allah lebih wujud dari apa yang diciptakannya, berarti Allah seperti manusia. Berarti Allah seperti hayawan. Berarti Allah seperti tumbuhan. Berarti Allah seperti langit. Berarti Allah seperti matahari. Berarti Allah seperti bulan. Berarti Allah seperti gunung. Berarti Allah seperti pantai. Karena apapun yang terwujud di dunia ini lebih nyata daripada wujudnya Allah selama ini yang kita rasakan. Sehingga kita hanya menyaksikan kewujudan dunia dan alam semesta ini daripada kewujudan Tuhannya yang menciptakan seluruh alam ini. Mari kita gali pelan-pelan, simak pelan-pelan, agar kita bisa matuk, bisa klik hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya untuk mentauhidkan Allah itu bagaimana sih? Ya kita wajib kenali dulu siapa Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi untuk mengenali Allah itu adalah haruslah, wajiblah kita mengenali diri kita sendiri dahulu. Tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk langsung bahas Allah. Tidak mungkin kita langsung ujuk-ujuk mengenal Allah tanpa mengenal dahulu siapa diri kita ini. Jadi selama ini kita lebih mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri daripada mentauhidkan Allah. Selama ini kita lebih percaya kepada kewujudan diri kita sendiri daripada percaya dengan kewujudan Allah. Kita lebih percaya dengan kehidupan kita sendiri manusia dengan kehidupannya Allah. Kita lebih wujudkan kenyataan kekuasaan diri kita ini selama ini daripada kuasanya Allah. Karena pada intinya dan karena pada sesungguhnya kita ini selama ini berposisi bagaikan Tuhan, bagaikan Allah, bagaikan Sang Pencipta atas kehidupan dan atas badan-badan kita ini. Seolah-olah kitalah yang punya. Seolah-olah kitalah yang mencipta badan-badan ini. Karena apa buktinya? Karena kita semua mengaku-akui apapun yang diperbuat oleh badan ini adalah
di dalam kekuasaan diri kita sendiri sebagai sang makhluk. Jadi posisi kita selama ini terjebak di dalam kemakhlukannya yang sok menjadi sang Khalik. Kemakhlukannya yang sok menjadi sang pencipta di dalam dada ini. Karena itulah semuanya apa yang kita lakukan pasti tersesat dari Tuhannya. Permisi sahabat. Selama ini kita beragamanya bukan beragama kepada Allah. Akan tetapi kita selama ini beragama kepada iblis dan syaitan. Kita selama ini beragama kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih makrifat kepada diri manusia kita daripada makrifat kepada Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita. Apa buktinya? Kita selama ini selalu mentauhidkan Allah di dalam dada kita. Buktinya adalah kita selalu mengaku-akui apapun yang kita kerjakan. Kita semua pasti mengaku-akui semua apa yang kita lakukan. Solat-solat kita, ibadah-ibadah kita, perbuatan-perbuatan kebaikan kita, perbuatan-perbuatan buruk kita, semua kita akui sebagai kitalah yang berkuasa di dalamnya. Inilah bukti bahwa kita selama ini masuk di dalam area mentauhidkan iblis dan syaitan daripada mentauhidkan Allah, pencipta iblis dan syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai umat Islam, tentunya kita sudah tahu sifat-sifat wajibnya Allah. Bagi kita yang belum tahu, ya jangan ngaku-ngaku umat Islam. Karena dasar-dasarnya umat Islam itu ya harus mengenal Tuhannya. Ya harus tahu sifat-sifatnya sebelum kita mengenal Tuhan. Kalau kita tidak tahu sifat-sifatnya, bagaimana mungkin kita ujuk-ujuk langsung ketemu Tuhan? Jadi dalam rangka mengenal Tuhan itu wajiblah kita melalui ciptaan-ciptaannya. Yakni man arafa nafsahu. Barang siapa tahu akan dirinya. Barang siapa makrifat akan diri manusianya. Bagi siapa yang mengenal hakikat diri manusianya itu sebenarnya siapa? Makhluk apa Khalik? Mari kita
terungkap. Rahasia ini yang selama ini bagaikan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang, maka tak satu pun manusia bisa melewati itu. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal Tuhannya. Sekarang kita membahas tentang man arafa nafsahu, agar kita bisa mentauhidkan Allah. Man arafa nafsahu, siapakah diri kita? Berapakah umur diri kita? Mulai sejak kapan kita dilahirkan ke dunia ini? Dan apakah kita masih ingat detik-detik kelahiran kita di dunia ini? Semuanya serba gaib. Semuanya terbatak nyata. Semuanya serba angan-angan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat ketika saat kita dilahirkan? Di saat kita dilahirkan itulah yang dimaksud mentauhidkan Allah. Saat kita dilahirkan itulah yang dimaksud mengesahkan Allah. Saat kita dilahirkan itulah yang dimaksud mengahadkan Allah. Karena saat terlahir diri kita belum ada, belum wujud. Meskipun badan-badannya bayi yang baru terlahir wujud, akan tetapi kita belum wujud di dalam kehidupan bayi dan di dalam badan bayi ini. Kita belum wujud. Jadi wujud kita diawali saat kita makan buah khuldi. Makan buah pengakuan diri kita di hati kita. Ketika datang pengakuan kehidupan atas diri kita saat kita masih duduk di bangku taman kanak-kanak, saat itulah manusia tahu sejati dirinya bahwa hidup ini adalah hidup diri manusianya. Ketika manusia mulai mengkonsumsi buah khuldi, buah pengakuan diri manusianya di hatinya. Hidup telah diakui milik manusianya. Badan telah diakui sebagai milik manusianya. Sehingga kita merasakan di dalam hati kita bahwa hanya kita sendirilah yang merasa diri yang wujud. Hanya diri kitalah yang merasakan bahwa diri kita yang hidup. Di dalam diri kita merasakan bahwa sebenarnya kita adalah yang berkuasa atas diri kita sendiri. Berarti selama ini kita mentauhidkan diri manusia kita sendiri daripada mentauhidkan Allah di dalam dada kita. Kalau sudah demikian, apakah kita sudah masuk di dalam agamanya Allah? Jauh dan jauh sekali, saudara-saudaraku. Jadi untuk
mentauhidkan Allah, kita ya harus kenal Allah dulu yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Setelah kita memahami siapakah diri kita ini, maka nyatalah siapa Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Maka dikenalkanlah pemaparan demi pemaparan uripi Allah kepada seluruh bangsa manusia yang dikehendaki oleh Allah. Pada intinya di dalam kehidupan ini bagaimana caranya kita bisa mentauhidkan Allah. Bagaimana caranya kita bisa mengabdi kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa menyembah kepada Allah. Jadi caranya demikian. Kita ketahui sifat-sifat wajibnya Allah. Terutama sifat ma'ani yang 7 ini. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi kehendak, kuasa, hidup, ilmu, melihat, mendengar, dan berkata-kata ini coba kita renungkan. Bila tak ada Allah, bila tak ada Allah, bila tak ada Gusti, bila tak ada Sang Yang Widi, bila tak ada Romo, apakah mungkin semua alam semesta